Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Sempat kabur, seorang narapidana di Sorong akhirnya menyerahkan diri dan satu narapidana lainnya diringkus polisi. Jaringan internet putus, jurnalis berikan karangan bunga untuk PT Telkom. 11 bulan disandera kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Duga. Pembebasan pilot Susi Air belum berhasil. Dua narapidana berhasil diamankan polisi dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Sorong. Seorang narapidana ditangkap polisi di pelabuhan, sementara satu narapidana menyerahkan diri ke kantor polisi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, Taufikur Rahman mengatakan, sudah ada 8 narapidana yang kembali ke Lapas Sorong, sementara 45 narapidana masih dicari. Kapasitas 214, kemarin dihuni 543, jadi itu ada 100 overkapasitas 150%. Ya, langkah-langkah dari overkapasitas itu, ya tentunya seperti yang masyarakat ketahui, ya tentunya ya salah satunya membangun UPT baru, lapas hutan baru, tapi ini kan di luar jangkauan Kakanwil ya. Atau menambah kapasitas hunian dengan menambah kamar hunian. Ini juga kemudian yang paling bisa kami lakukan untuk mengurangi overkapasitas itu ya mempercepat pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat. Nah itu salah satu langkah-langkah dari overkapasitas itu. Selain dari membangun lapas baru atau menambah kamar hunian menjadi lantai 3 misalnya, itu kan di luar jangkauan Kakanwil itu. Tapi yang paling bisa dilakukan itu dengan mempercepat, mempermudah pemberian pembebasan bersyarat. Jadi dari yang lari 6 orang itu, 1 orang menyerahkan diri, kemudian ada 1 lagi ditangkap. Jadi penambahan 2. 1 menyerahkan diri, 1 memang ditangkap. Jadi totalnya udah 8 ya? Sudah 8, seperti itu. Infonya yang 2 ini yang kasus makar ya, Pak? Iya, 1 makar. ditangkap Resmob itu kasus makar itu. Pengejaran terhadap 45 narapidana masih terus dilakukan polisi dan petugas lapas. Lembaga Pemasyarakatan Sorong saat ini kelebihan narapidana. Lapas hanya mampu menampung 250 orang. Namun saat ini ada 553 narapidana dan tahanan. Polisi dan petugas lapas berusaha menutup jalur pelarian narapidana dengan memperketat pelabuhan dan bandara. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Matinya jaringan internet juga meresahkan para jurnalis. Selasa kemarin mereka berunjuk rasa ke PT Telkom. Kumpulan jurnalis membawa karangan bunga kemudian menaruhnya di pintu masuk dan teras kantor Telkom di Jalan Postel, Merauke. Mereka mendesak PT Telkom segera pulihkan jaringan internet. Kita selaku konsumen juga mewakili pers, mewakili masyarakat. Kita ingin menyuarakan kepada Telkom terutama hingga ke Kementerian BUMN dan kementerian terkait lainnya agar jaringan internet di Merauke tidak lagi terjadi stagnan, tidak lagi terjadi penurunan kualitas layanannya. Kita ingin jaringan ini baik karena di zaman sekarang ini, di zaman era teknologi, era 5.0, zaman digitalisasi, semua kebutuhan, semua pekerjaan, berbagai lini, semuanya berkaitan erat dengan jaringan internet. PT Telkom berjanji jaringan internet pulih pada 6 Februari. 138 km dari Merauke dengan kedalaman 42 meter.
itu kalau kami sudah mempunyai plan of work-nya itu sudah ada, kapal itu akan berangkat dari Batam menuju ke Makassar itu tanggal 14. Tanggal 14 itu sudah sesuai dengan jadwal yang ada. Nanti tiba di Merauke itu tanggal 31, tanggal 28, 29 sampai tanggal 31. Itu dapat izin dari sini kemudian menuju ke titik putus. Jadi estimasi kami itu di planning kami itu tanggal 6, 7, 8 itu sudah harus normal. Itu planning yang data detail yang harus kami sampaikan ke teman-teman wartawan semua. Ini adalah era informasi terbuka. Jumat pekan lalu jaringan internet di Merauke putus. Kabel optik PT Telkom di kedalaman 40 meter perairan Merauke putus dan menyebabkan jaringan internet harus dialihkan ke satelit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Masyarakat Merauke, karena kejadian ini sudah terjadi secara berulang. Jaringan internet di Merauke yang terputus mengakibatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Merauke terganggu. KPU Merauke yang sibuk mempersiapkan pemilu tidak bisa mengakses internet dengan cepat. Apalagi saat ini seluruh tahapan pemilu menggunakan sistem internet. PT Telkom didesak segera pulihkan jaringan internet. Saat ini kan kami sedang melakukan proses perekrutan KPPS. Sangat sulit bagi kami untuk melakukan koordinasi dengan petugas-petugas kami PPD, PPS di lapangan karena hambatan jaringan. Kedua adalah terkait dengan banyaknya aplikasi-aplikasi yang menggunakan akses internet. Misalnya kemarin terkait dengan laporan awal dana kampanye yang harus dilaporkan oleh partai politik batas akhir 7 Januari 2024 ini menggunakan aplikasi SIKA-DEKA. Nah, aplikasi SIKA Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye ini dilakukan dengan harus melakukan akses internet. Kemudian belum lagi nanti di proses pemungutan dan penghitungan suara ada aplikasi Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi, dan berbagai sistem informasi perhitungan, situng, dan semua ini menggunakan akses internet menjadi basisnya. Kemudian Silog, bagaimana kita memantau proses pendistribusian logistik, apakah logistik sudah sampai di tempat TPS ataupun juga di distrik pergeseran logistik, itu kan harus juga kita memantau terus dan memonitor ini kan menggunakan jaringan internet. Dan memang ini sangat mengganggu kami dalam proses tahapan pelaksanaan pemilu. Pekan lalu jaringan internet di Merauke kembali mati. Sebagian warga pun kembali mencari lokasi yang memancarkan sinyal yang kuat agar bisa berkomunikasi. Salah satu adalah kawasan Tugu Pepera di Jalan Mandala. Di kawasan ini sinyal internet cukup kuat sehingga warga berkumpul memanfaatkan kesempatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polisi terus menyelidiki terbakarnya 3 lokasi yang ada di Kelurahan Waim Horok, Kota Jayapura. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengambil sejumlah sampel untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Papua. Polisi menduga kebakaran beruntun 3 lokasi dalam waktu 1 jam itu disengaja. Olah TKP ini masih terus berjalan ya, supaya kita bisa melihat ya ada petunjuk-petunjuk ya yang mengarah kepada pelaku tersebut. Ya, jadi sepertinya ini memang faktor yang disengaja ya untuk menciptakan, menjadikan suasana tidak nyaman di wilayah Kota Jayapura. Kebakaran beruntun di 3 lokasi terjadi pada pekan lalu. Kebakaran membuat warga Kota Jayapura khawatir dan resah. Polisi menghimbau warga tidak panik dan tetap mempercayakan kasus itu kepada pihak berwajib. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Wakil Bupati Mimika Johannes Retop memimpin apel untuk pertama kali dalam tahun 2024. Namun sayang tidak semua pegawai pemerintahan hadir dalam apel. Sebagian masih menikmati liburan tahun baru.
Wakil Bupati sempat menyinggung ketidakhadiran pegawai di sejumlah dinas seperti Dinas Kominfo, Perikanan, dan Dinas Pendidikan. Kalian tahu konsekuensi yang kebatalan seluruh surat keputusan. Johannes meminta seluruh aparatur sipil negara bekerja profesional dan selalu berkoordinasi dengan Bupati ataupun Wakil Bupati Mimika. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Sudah 11 bulan pilot Susi Air Philip Mark Mertens disandera kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Polisi dan tentara sudah melakukan berbagai upaya, namun tidak ada perkembangan yang signifikan terkait pembebasan pilot Susi Air. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen Ishak Pangemanan mengatakan pihaknya hanya membantu polisi dalam membebaskan pilot Susi Air, sehingga upaya pembebasan didukung penuh oleh TNI. Kita harus mengedepankan pemerintah daerah. Kalau kita lihat dari leading sektornya, kan ini leading sektornya polisi. Ya kami membantu saja. Ya, baik kalau kepada Pemda, kami sebagai bagian dari Forkopimda untuk membantu penanganan sandera ini. Tetapi dengan polisi, ya tentunya kami membantu tugas polisi dalam rangka penegakan hukum. Begitu. Jadi untuk tidak upaya, bisa lebih dari itu. Jadi untuk upaya pembebasan polisi, ya, menekankan pada apa yang dilakukan polisi. Iya, kita mendukung apa yang dilakukan polisi, kita dukung. Sebagai bagian dari Forkopimda, apa yang dilakukan oleh Pemda, ya kami dukung, gitu ya. Ya. Dan itu sudah saya lakukan selama ini. Dia misalnya kesulitan dengan heli, kami cari heli supaya dia bisa bawa. Dia kesulitan kemarin masalah beras untuk diberikan kepada masyarakat, kami cari bagaimana supaya dapat beras untuk dia bisa bawa. Dan tentunya itu yang kami ke masyarakat. Iya, ya, kami bantu. Karena kan kesulitan dalam jumlah besar mau dibeli di mana. Nah, kami cari bagaimana bisa dapatkan itu semua. Ya, kepada Polri tentunya kami kan sudah tergabung di bawah Satgas Damai Kartens itu untuk pembebasan ini, ya kami membantu. Gitu. Jadi komandonya tetap dari saya. Gitu. Sesuai aturan saya. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan terus mempercayakan pendekatan kepada tokoh adat dan agama yang ada di Kabupaten Duga melakukan pendekatan damai. Terus, jadi saya biar aja negosiasi itu kita lakukan. Saya tetap mempercayai tokoh-tokoh yang sudah selama ini berupaya ke dalam. Saya tidak mau mengintervensi. Mudah-mudahan kita bisa dapat hasil yang terbaik. Nah, saya akan bilang kalau semua nanti di satu objek yang sama, semua kita menggunakan orang yang sama, nanti malah bingung. Jadi sebagai Kapolda, kita sudah percaya beberapa tokoh itu saya serahkan. Tentunya kami selalu diberikan informasi tentang bagaimana penanganannya. Ya ini kalau kemarin harusnya kita bisa dapat, kalau sekarang masih mundur lagi, ya kita berdoa mudah-mudahan ke depan itu bisa lebih baik. Setelah ada foto pilot dengan Egyanus yang terbaru. Ya, bagi saya itu tidak apa-apa, kan biar tahu bahwa dia sehat. Baik-baik aja. Kapolda juga memastikan pilot Susi Air dalam keadaan sehat. KKB pimpinan Egyanus Kogoya menyandera pilot Susi Air usai pesawat Susi Air mendarat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada 7 Februari 2023 lalu. KKB akan membebaskan pilot Susi Air ini dengan syarat pemerintah Indonesia memberikan kemerdekaan bagi Papua. Arthur melaporkan dari Duga, Papua Pegunungan. Dinas Perikanan Kabupaten Mimika menyita 12 ton ikan asal Dobo, Kepulauan Aru. Ikan tersebut ternyata sudah tidak layak konsumsi karena sudah mulai rusak dan membusuk. Feki Walalayo, selaku pembina mutu produk hasil perikanan daerah, Dinas Perikanan Kabupaten Mimika, mengatakan kendati sudah tidak layak, sampel ikan tetap dicek di laboratorium. Pengecekan di laboratorium ini untuk memastikan kualitas ikan agar masyarakat tidak keracunan saat mengonsumsinya. Secara visual atau magnetik, memang ikan ini sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Untuk kami mengharapkan bahwa maksudnya ikan yang masuk ke Timika ini adalah ikan yang memang layak konsumsi. Tapi dalam kondisi yang terjadi dalam temuan hari ini,
secara visual atau organoleptik itu memang tidak layak konsumsi lagi. Dari segi dia punya tekstur daging, dari dia punya penampakan dari kepala sampai ekor itu tidak bagus lagi, tidak rusak sebenarnya. Tapi memang untuk memastikan bahwa ikan ini masih layak atau tidak layak itu memang harus ada perlakuannya di laboratorium yang dari bebaskan. Tapi kalau menurut kami dari dinas pertanian ini tidak bisa dikonsumsi oleh kimika. Pengangkutan dari daerah asal ini sudah tidak pernah. Memang dari pengawal perikanan sudah sampaikan dari beberapa dari tahun-tahun lalu bahwa pengangkutan ikan dari sana itu harus menggunakan kendaraan yang khusus berpendingin, paling tidak terbukti menjual. Tapi kalau pengusaha ini kan mereka belum bisa melakukan hal itu. Dinas Perikanan terus mengawasi ikan dari luar Timika yang didatangkan para pengusaha ikan. Pengawasan mulai dari sarana pengangkutan ikan hingga kualitas ikan, serta jenisnya yang harus sesuai surat izin dari daerah asal. Jika melanggar, maka ikan tersebut akan disita. Sebelumnya, petugas Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kabupaten Mimika menyita 12 ton ikan dari sebuah gudang. Ikan tersebut secara kasat mata sudah tidak layak konsumsi dan akan dipasarkan ke sejumlah pasar di Kabupaten Mimika. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Polisi terus memberikan himbauan kepada seluruh warga Mimika agar membantu kepolisian dalam menjaga keamanan. Hingga kini tahapan pemilu di Mimika masih aman dan tidak ada kegiatan yang menonjol. Kapolres Mimika AKBP Igede Putra juga mengajak warga Mimika untuk mensukseskan pemilu 2024. Ini kan kita sudah memasuki tahapan kampanye. Jadi setiap kegiatan-kegiatan baik dari partai maupun dari para calon, ya, selama ini kita komunikasinya juga sudah terbangun. Sehingga setiap pelaksanaan kegiatan, ya kami pun selalu hadir untuk memberikan rasa aman dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ya, mari sama-sama kita sukseskan agenda nasional ini, ya terkhususnya di Kabupaten Mimika yang sudah barang tentu harapan saya, ya bagaimana semuanya bisa berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Ini pun sudah berkomunikasi dengan Sentra Gakumdu untuk bagaimana nanti melakukan penanganan terhadap laporan-laporan yang masuk. Ya. Kalau untuk jumlahnya mungkin nanti bisa ke ini aja ya, ke Satreskrim saja. Kapolres Mimika berharap seluruh warga di Mimika menjaga keamanan dan ketertiban. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kepolisian daerah Papua menggelar doa lintas agama dalam rangka syukuran tahun baru dan kesiapan anggota Polri dalam melaksanakan pengamanan menuju pemilu serentak. 5 pimpinan agama mendoakan pelaksanaan pemilu di Papua berjalan aman dan damai. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri juga meminta seluruh anggota Polri yang terlibat pengamanan pemilu tetap menjaga netralitas. Dan tentunya membutuhkan energi dan kerjasama kita sekalian, kita dapat melaksanakan tugas-tugas negara yang dibebankan kepada Polri, khususnya kita di Polda Papua yang mempunyai spesifikasi yang sangat sulit. Doa ini kita secara ikhlas kita panjatkan kepada Tuhan, semoga dalam pelaksanaan nanti yang waktunya semakin dekat ini bisa kita laksanakan dengan baik. Sehingga apa yang saya sampaikan kepada Mabes Polri, kita di Polda Papua mampu untuk mewujud nyatakan yang tadinya dianggap merah, mudah-mudahan insya Allah saya yakin dan percaya bisa kita menjadi dia, mudah-mudahan bisa hijau. Tentunya ini perlu kita berdoa dengan ikhlas kepada Allah SWT, sehingga kita semua bisa diberikan kekuatan kesehatan dan keselamatan khususnya untuk bisa melaksanakan tugas negara yang tidak ringan ini.
Untuk mengamankan pemilu, Polda Papua menyiagakan 17.000 personel TNI Polri dan Brimob Nusantara di 4 provinsi, meliputi Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.